Abu Japi Bali. Maju sukses. Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia BPD Abu Japi Bali menggelar rapat kerja daerah Rakerda tahun 2025 dengan mengusung tema memperkuat sinergi mewujudkan badan usaha jasa pengamanan profesional dan bermartabat. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pelaku usaha jasa pengamanan di Bali untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional, dan berintegritas. Ketua Umum BPD Abu Japi Bali, Dewa Putu Suyasa, menegaskan bahwa Rakerda tahun ini memiliki nilai yang sangat strategis dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Menurutnya, selain menjadi forum evaluasi tahunan, Rakerda kali ini juga menghasilkan kesepakatan penting terkait standarisasi manajemen fee bagi badan usaha jasa pengamanan di wilayah hukum Polda Bali. Bagaimana Ji memandang Rakerda hari ini, Ji? Kalau kita sudah menyelenggarakan Rakerda kurang lebih sekitar 4-5 kali lah, 5 kali. Dan ini ada Rakerda yang memang agak spesial. Kenapa? Karena kita membuat suatu kesepakatan berkaitan dengan masalah standar manajemen fee. Fee manajemen standar itu berapa paling kecil. Nah, kita sudah sepakat tadi berdasarkan forum, akhirnya kita memutuskan di 8% untuk fee manajemen. Karena selama ini kita lihat bahwa fee manajemen itu kan yang penting dia dapat user, dapat project, ya ujung-ujungnya hancur-hancuran fee. Nah, ada yang fee sampai kecil sekali itu kan bagaimana operasional perusahaan kan nggak jalan. Nah, makanya dengan situasi seperti sekarang kita menyepakati kita membuat satu standarisasi fee 8% untuk wilayah hukum Polda Bali. Hari ini berapa asosiasi yang ikut, Ji? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang aktif di sini saya lihat 78 atau mungkin 80-an ya. Tetapi yang hadir hari ini kurang lebih sekitar 65. 65 BUJP, pemilik BUJP yang beroperasi di wilayah Bali. Nah, bagaimana kesimpulan yang bisa ambil dengan Rakerda hari ini? Nah, sebenarnya ini Rakerda ini karena melihat situasi yang memang sangat rumit lah untuk persaingan usaha di pengamanan ini. Makanya kita cepat ngambil keputusan, kita harus membuat pertemuan atau kumpul dengan para BUJP. Kita buatlah Rakerda, rapat kerja tahunan untuk BUJP. Nah, jika ada pelanggaran di kemudian hari, apa sanksinya dari ketika dia ada yang ilegal selanjutnya? Nah, kalau ilegalnya sih, kalau yang hadir hari ini tuh udah pasti legal dia. Dia udah terdata, legalitasnya udah lengkap. Tetapi sanksi mungkin yang dilakukan apabila dia melanggar dalam arti mungkin di bawah upah minimum atau mungkin di bawah fee manajemennya lebih kecil daripada yang kita sepakati, mungkin kita tegur dulu, teguran. Kemudian kedua surat peringatan kedua, kemudian baru kita cross kepada instansi terkait melalui BPD, melalui Binmas Polda, melalui BPP Pusat. Dan di sana kita mengajukan suatu usulan ini ya sudah melanggar aturan komitmen kita. Nah, perlu dikeluarkanlah para BUJP-nya atau legalitasnya dibekukan atau gimana. Sanksi terberat itu dicabut ya? Ya, dicabut. Nah, kenapa gimana Pak sinergi antara kepolisian dan ini? Ini kan melibatkan polisi harusnya Pak? Ya. Nah, memang kalau kegiatan berkaitan dengan masalah pengamanan seperti ini kan memang harus melibatkan mitra kita, Binmas Polda. Apapun kegiatan yang kita lakukan berkaitan dengan pengamanan itu harus melibatkan Binmas Polda. Nah, kegiatan hari ini juga mungkin dari Binmas Polda, direkturnya, sama timnya itu pasti datang membuka kegiatan ini dan mengawal kegiatan ini sampai tuntas. Kira-kira perhitungan Ji, berapa jumlah anggota pengamanan di Bali, Ji, yang bisa Ji? Itu berapa jumlahnya sebenarnya di Bali? Kalau kita lihat dengan situasi pariwisata yang memang perlu keamanan yang ketat kan gitu, kurang lebih kalau di Bali itu antara 10 sampai 15 ribuan satpam atau pengaman yang ada di Bali. Semuanya bersertifikat, Ji? Kalau dari segi sertifikat, saya lihat dari sekian itu kurang lebih sekitar 60%, 70% yang baru bersertifikat, yang sisanya belum. Gimana langkahnya untuk? Nah, kita berikan kesempatan dia untuk magang, istilahnya magang lah, bekerja di tempat lokasi sambil jalan, nanti dikondisikan sama pihak pengguna atau pihak yang menyediakan tenaga untuk mengikuti pelatihan.
Melalui Rakerda hari ini, Ji, apa usulnya kepada pemerintah daerah, Ji? Nah, saya harapkan kepada pemerintah untuk memberikan suatu pelayanan yang maksimal atau kualitas satpam yang maksimal. Mari jangan melihat dari standarisasi fee. Kita harus melihat kualitas, ada harga, ada kualitas. Tentunya kalau kualitas yang diinginkan bagus, harganya juga harus bagus. Kan gitu. Jangan ujung-ujungnya sekedar menempatkan orang, apakah itu benar-benar satpam atau tidak. Nah, satpam itu kan harus minimal, harus ada sertifikasi, ada pembinaan yang memang khusus, tahu SOP yang jelas. Beda dengan penjagaan biasa. Saya harapnya kepada seluruh asosiasi di Bali apa, Ji? Nah, yang membuat fee kecil itu siapa? Itu pada prinsipnya yang membuat fee kecil itu adalah kita, BUJP. Nah, keinginannya dia, misalnya sekian, kita harus memenuhi. Tentunya kalau memang nggak memungkinkan kita memberikan suatu pelayanan dan fee sekian, nggak usah diambil lah. Kita sudah punya standarisasi, itu aja pakai biar ke depan lebih kualitas kita lebih bagus. Praktisi dan penasehat hukum Bali, Anak Agung Gede Arnawa, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Rakerda BPD Abu Japi Bali. Anak Agung Gede Arnawa mengatakan, Rakerda kali ini menunjukkan kolaborasi yang sangat baik antar asosiasi dan stakeholder jasa pengamanan di Bali. Menurutnya, dari perspektif hukum, Rakerda Abu Japi Bali memperlihatkan adanya penguatan yang signifikan, terutama dalam upaya menyamakan perspektif dan standarisasi di sektor jasa pengamanan. Hal tersebut dinilai penting agar seluruh perusahaan jasa pengamanan memiliki arah yang sama dalam menjalankan usaha secara profesional dan sesuai regulasi. Ia menegaskan, salah satu poin penting yang patut diapresiasi adalah adanya komitmen bersama untuk membangun standar kelayakan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang pertama, saya mengapresiasi Musda Abu Dhabi hari ini. Karena lengkap saya lihat hadir, ada APSI, ada BSAH, jadi lengkap sekali kolaborasi yang baik. Cuman tadi saya sudah menyampaikan satu masukan ke depan, kiranya melibatkan Komisi 9. Karena secara peraturan dan perundang-undangan, apapun yang kita kerjakan dengan segala sesuatu yang menyangkut pekerja dan ketenagakerjaan itu adalah ranah dari Komisi 9 yang membidangi Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian secara pandangan hukum, saya lihat penguatan dan kemajuan secara signifikan di Musda ini karena sudah bersepakat dari satu poinnya adalah menyamakan persepsi untuk menstandarisasi fee. Itu yang luar biasa yang susah dicari. Diseragamkan mereka sudah berseragam, tapi kita kan tidak boleh buka angka di sini dalam pemberitaan pun jangan dibuka. Yang jelas persaingan BUJP di Pulau Dewata khususnya di bawah naungan Abu Dhabi, DPD Abu Dhabi Bali, saya sudah melakukan sebuah langkah akselerasi yang sangat bagus dengan kita sudah mengedepankan PP 28 dan permen terakhir nomor 7 tahun 2026 itu adalah sebuah perhatian khusus dari pemerintah bagi lembaga penyedia jasa layanan. Jadi tentunya apapun yang diakomodir pada hari ini kita pastikan pemerintah pasti akan mendukung, tentunya semua berproses. Kemudian penguatan yang saya lihat secara dasar hukum adalah ada landasan kuat yang ditanamkan pada hari ini adalah satu, adanya sebuah standar kelayakan sesuai dengan standar undang-undang, kemudian pemberian hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja, dan ada pengkaperan atau wadah yang harus mengakomodir isu-isu di lapangan yang tentunya sudah dirasakan oleh semua. Kalau di Bali mungkin bisa saya sampaikan 80 yang aktif, yang terdata 100. Terbayang nggak seperti di Jakarta, DKI Jakarta ada 2000 yang terdata tapi yang aktif 900 dengan penduduk hanya seperti di Bali 2,5 juta, 80 PUJP loh sudah berkembang di Bali. Nah, jadi itu yang bisa yang sampaikan sekali lagi untuk pandangan saya secara hukum adalah satu, mengapresiasi. Jadi Musda BPD Abu Dhabi Bali ini sudah bisa mengakomodir antara kemauan para pengguna jasa, penyedia jasa, dan tentunya
berakselerasi baik dengan peraturan dan perundang-undangannya, khususnya yang ada di Provinsi Bali dan Negara Kesatuan Republik. Tapi harapan kepada seluruh asosiasi tuh. Kepada seluruh asosiasi tentunya harapannya yang terbaik, bersaing secara sehat, bekerja dengan baik, tunjukkan profesionalisme. Tentunya begitu ada profesionalisme, hospitality akan menguji dan melihat, dan tentunya user akan datang dengan sendiri. Kepada pemerintah apa masukannya tuh? Harapan kepada pemerintah tentunya dinas terkait, Disnaker dan instansi terkait tentunya selalu mendukung apapun gerak langkah dan standar yang sudah dimiliki oleh DPD Abu Dhabi khususnya Provinsi Bali. Abu Dhabi Bali, maju sukses.